Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Pada pagi hari ini Bu Intan akan menerangkan yaitu tentang SBK ya. Untuk pembelajaran 1 hari ini yaitu tentang seni patung. Ada tiga pembahasannya, yaitu pengertian patung, bahan dan alat membuat patung, serta membuat patung atau praktek membuat patung. Bu Intan akan menerangkan dulu yaitu pengertian patung yang terdiri dari arti patung itu sendiri, fungsi patung, bentuk-bentuk patung, dan contoh patung, serta jenis-jenis corak patung. Nah, mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu arti patung. Pengertian seni patung adalah suatu karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi. Yang dimaksud 3 dimensi ini artinya adalah hasil karyanya itu memiliki volume dan isi. Yang kedua yaitu fungsi patung. Ada 6 fungsi patung. Yang pertama, patung religi. Yang termasuk patung religi itu yaitu patung yang memiliki unsur dan makna religius. Biasanya digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Yang kedua yaitu patung monumen, yaitu patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah atau mengenang jasa seseorang. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan. Jadi untuk memperindah suatu bangunan. Yang keempat, patung dekorasi, yaitu dibuat untuk menghias atau memperindah lingkungan sekitar patung tersebut. Kemudian patung kerajinan, yang terakhir itu ada patung seni. Nah, patung seni di sini dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk patung dan contoh patung. Adapun bentuk-bentuk patung dan contoh patung yang perlu kalian ketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh atau lengkap dari kepala sampai kaki. Kemudian zonde adalah patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh. Bedanya dengan patung freestanding dan patung free zonde atau patung zonde itu tidak dalam keadaan berdiri, tapi duduk atau tengkurap. Nah, itu namanya patung zonde. Kemudian torso. Nah, torso adalah patung yang hanya menampilkan bagian badan saja. Contohnya umumnya itu ada di dada, pinggang, hingga pinggul. Nah, tidak mempunyai bagian kepala. Kemudian nomor 4 yaitu bos atau sedada. Nah, ini patungnya hanya menampilkan setengah badan. Dan yang terakhir yaitu kepala, yaitu patung yang umumnya hanya menampilkan bagian kepala saja hingga leher saja. Nah, itu mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Intan tentang patung ya. Jadi kita hari ini belajar tentang arti patung, fungsi patung, dan bentuk-bentuk patung. Nah, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.